Shalom semuanya, Shalom Ibu Guru, dan Shalom juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mika Setiadi, saya dari kelas 9F. Sekarang saya akan berkhotbah dengan tema perubahan oleh kehendak Tuhan. Nah, beberapa dari orang pasti tidak tahu dong apa makna dari perubahan itu. Perubahan adalah sesuatu keinginan yang kita inginkan yang berasal dari hati kita. Makanya ada dua jenis perubahan, yaitu perubahan yang baik atau yang positif, dan perubahan yang negatif atau perubahan yang buruk. Itu sama-sama berasal dari hati kita loh. Nah, yang bertanya-tanya, apa sih perubahan itu? Perubahan adalah proses berpindahnya kita dari suatu keadaan, mau dari yang buruk ke baik atau dari baik ke buruk. Nah, kalau itu kan menurut KBBI atau menurut manusia. Kalau misalnya menurut Alkitab, apa sih perubahan? Perubahan menurut Alkitab yaitu pembaharuan hidup yang terjadi karena karya Tuhan atas hidup seseorang. Setiap orang pasti mengalami perubahan, karena perubahan itu tidak dapat dipungkiri, bukan? Contoh dari perubahannya yaitu bertambahnya usia, terus bertambahnya pengalaman. Nah, di setiap perubahan itu pasti kita mengalami banyak tantangan, bukan? Pasti. Namun yang menjadi pertanyaannya itu, apakah di setiap perubahan itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau bahkan semakin jauh daripada Tuhan? Mari kita buka ayat Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 yang berisi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, ayat ini mengajarkan bahwa perubahan yang Tuhan kehendaki adalah perubahan dari dalam hati dan pikiran kita. Bukan hanya perubahan penampilan luar atau fisik kita, tetapi perubahan sikap karakter dan pola pikir kita atau cara berpikir kita. Perubahan itu seringkali dianggap tidak mudah karena Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita dapat belajar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih percaya diri. Kita bisa melihat seperti ulat. Ulat merupakan hewan yang tidak banyak disukai oleh orang karena bentuk yang aneh, bukan? Namun seiring berkembangnya waktu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Namun dari setiap proses itu, pasti prosesnya tidak instan, bukan? Ia pasti mengalami banyak proses dulu yang lebih susah. Namun di hasil akhirnya, sudah pasti hasilnya bagus atau indah. Selain itu, dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Artinya, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang baru, tinggalkan kebiasaan buruk, perkataan yang menyakiti orang, serta sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu semua digantikan dengan kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Sebagai seorang pelajar, perubahan kita bisa dimulai dari hal yang sederhana. Contohnya, rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, setia dalam berdoa, serta menggunakan bakat dan talenta kita untuk melayani Tuhan. Nah, saya ada satu lagu yang sesuai untuk yang tadi tuh, yaitu "Hidup ini adalah kesempatan." Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Lagu ini mengisahkan kita untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Contohnya, kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu setiap kita mempunyai bakat atau minat, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena sesuai dengan perumpamaan talenta yang tertulis pada kitab Matius, bahwa Tuhan akan memberikan kita talenta
saat kembali kita akan ditagih kembali, bukan? Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu perubahan yang sering terjadi atau yang kerap terjadi pada remaja, yaitu perubahan yang buruk. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu menunda-nunda pekerjaan, mengerjakan tugas di sekolah, mencontek, melawan orang tua, melawan guru. Terus pasti banyak yang menggunakan bakatnya itu untuk tidak baik, bukan? Contohnya ada satu murid yang dia itu suka bernyanyi, dia mempunyai bakat yang bagus di situ. Namun dia menggunakan bakatnya itu untuk hal yang lain. Yang harusnya dia menyanyikan lagu rohani, dia malah menyanyikan lagu duniawi yang ia tidak tahu apa arti atau apa makna dari lagu itu. Lebih baik kita menggunakan bakat kita untuk melayani Tuhan, karena semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan melayani juga kita harus menggunakan hati kita, bukan karena performance, bukan karena dilihat banyak orang, bukan karena dilihat oleh teman-teman ataupun dilihat oleh gebetannya sendiri, bukan. Kita harus melayani dari hati, tulus dari hati. Nah, mungkin saya tidak mengalami perubahan itu, atau mungkin saya mengalami beberapa dari perubahan yang buruk. Namun saya sudah berkomitmen untuk mengubahnya. Saya sudah perkatakan dari hati saya bahwa saya akan berubah pada suatu hari nanti. Namun saya sudah melakukan hal-hal sederhana, karena sedikit menjadi bukit. Karena perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari akan menjadi perkara yang besar atau hal yang besar di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.